Sekalian memfasilitasi teman-teman NIBB ya, NIIB yang mau diskusi soal presidential threshold ke saya, tapi saya bilang daripada diskusi ya lebih baik di Refli Harun Channel saja dibandingkan platform media yang katakanlah saya tidak bisa kontrol juga. Oke, jadi kita diskusinya di sini saja saudara sekalian ya, di Refli Harun Channel. Dan kebetulan saya baru pulang ya dari luar kota dan belum sempat istirahat, langsung duduk ke sini untuk kemudian berdiskusi mengenai threshold 0% ini. Jadi sobat era sekalian ya, kemarin saya dan Ferry Juliantono ya itu mengajukan judicial review terkait dengan pemberlakuan ambang batas untuk pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipatok 20% untuk kursi dan 25% untuk suara. Kami menganggap ketentuan itu bertentangan dengan konstitusi dengan banyak pasal. Nah, selama ini memang pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 2017 itu sudah diuji 13 kali dan dari 13 kali itu semuanya ditolak dengan berbagai dan bermacam alasan. Tetapi itu tidak menyurutkan langkah kami untuk terus mengajukan atau memajukan soal presidensial threshold ini. Mudah-mudahan air minumnya nanti cepat datang. Kok ada minum juga di situ ya, mungkin dikasih minum saya karena langsung lompat saya ke sini biar tidak terlalu telat juga. Nah, saudara sekalian ya, saya akan sedikit memberikan kutipan-kutipan dari permohonan tersebut yang tentu sangat relevan untuk kita persoalkan. Jadi ambang batas itu adalah 20% kursi dan 25% suara. Kalau kita kaitkan dengan lucu juga ya, saya kelihatan ngambil minum dan lain sebagainya ya. Mohon maaf saudara sekalian ya. Kalau kita kaitkan dengan suara itu 25%. Kalau kita kaitkan dengan kursi 20%. Nah, ketentuan ini memang akhirnya sangat membatasi slotting presiden dan wakil presiden, calon presiden dan wakil presiden. Sejak 20% kursi dan 25% suara ini diterapkan, maka maksimal calon presiden itu cuma 3 saja yang terjadi pada Pilpres 2009 setelah sebelumnya 5 calon. Tapi 2 edisi terakhir hanya 2 calon saja karena semuanya diborong oleh partai politik sehingga hanya 2 calon. Dan memang Undang-Undang Nomor 7 2017 memberikan ketentuan bahwa hanya bisa boleh memborong, tapi memborongnya itu tidak boleh menyebabkan calon tunggal. Jadi karena itu pasti akan 2 calon ya saudara sekalian. Nah, rupanya teman-teman dari NIIB ya, mana ini teman-teman dari NIIB ya, mengatakan mereka ingin mendiskusikan soal ini ke saya. Saya bilang daripada diskusi mending ikutin live YouTube saya saja dan nanti akan saya bahas. Dan silakan teman-teman NIIB mengajukan pertanyaan melalui live chat ini, dan mohon maaf untuk sementara saya mendahulukan yang ada di depannya NIIB karena itu anggota komunitas yang sering berdiskusi katanya. Nah, biar sobat era sekalian juga bisa mendengarkan ya. Jadi logika yang mengatakan bahwa itu adalah open legal policy menurut saya logika yang sesat. Kenapa open legal policy? Karena saya menganggap bahwa itu sudah close legal policy. Kenapa close legal policy? Karena jelas di situ bahwa
yang namanya calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, ya, peserta pemilihan umum. Artinya, as long as sebuah partai politik menjadi peserta pemilihan umum, maka dia memiliki yang namanya constitutional standing, ya, constitutional right untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Dan hak konstitusional ini theoretically tidak boleh dikurangi dengan aturan di bawah konstitusi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 2017. Nah, itu keyakinan saya dan keyakinan banyak pakar hukum. Nanti kita akan cerita kenapa kok MK sampai sekarang tidak mau menerima permohonan ini. Ya, itu soal itu lain lagi. Jadi kalau MK tidak mau menerima permohonan itu soal yang lain lagi. Tetapi intinya adalah memang yang jelas sampai sekarang sudah ada 13 permohonan. Oke. Jadi yang paling jelas, ya Sobat Era sekalian, pasal ini memang bertentangan dengan pasal 6A ayat 2. Dan MK mengatakan open legal policy, saya tidak setuju. Lalu MK juga mengatakan ini memperkuat sistem pemerintahan presidensil. Saya mengatakan, kok alasan apa yang mengatakan ini memperkuat sistem pemerintahan presidensil? Kenapa begitu? Karena MK tidak boleh berteori, ya. Jadi kalau yang sesuatu yang sudah jelas, tegas di konstitusi, ya tidak boleh disimpang-simpangkan lagi harusnya. Kan soal memperkuat sistem pemerintahan presidensial itu soal yang relatif. Tapi soal constitutional right untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden itu soal yang pasti. Masa yang pasti atau hampir pasti di konstitusi dikalahkan dengan analisis politik? Kalau open legal policy, maka saya mengatakan ini close karena ini jelas constitutional right. Nah, dua itu saja sebenarnya argumentasi MK sejauh ini. Kalau kita lihat misalnya yang namanya argumentasi yang disampaikan oleh hakim konstitusi yang berbeda pendapat, misalnya Saldi Isra, menurut saya jauh lebih powerful ketimbang argumentasi yang diajukan MK sendiri. Oke, ini pokok-pokok permohonan yang saya ajukan kemarin. Pertama, yang mengajukan ini Sobat Era sekalian itu adalah rekan saya Ferry Joko Yuliantono atau yang dikenal dengan Ferry Juliantono, tapi nama di KTP-nya Ferry Joko Yuliantono. Kapasitasnya memajukan ini bukan sebagai bagian dari partai politik, tetapi sebagai warga negara yang memiliki hak memilih, the right to vote. Terakhir kali ketika saya mengajukan mewakili Rizal Ramli dan salah seorang pemilih, legal standingnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, aneh bin ajaib, tiba-tiba MK mengatakan yang punya legal standing hanyalah partai politik, ya. Hanyalah partai politik yang punya legal standing. Tetapi sekali lagi, apakah benar bahwa yang namanya presidential threshold ini hanya urusan partai politik, bukan urusan kita semua warga negara? Saya kira cara berpikir MK terlalu sempit. Karena justru pemilihan presiden itu adalah hajat demokrasi warga negara Republik Indonesia. Bukan sekedar hajat demokrasi dari partai-partai politik saja. Karena yang akan merasakan benefit dari pemilihan presiden dan wakil presiden itu adalah rakyat Indonesia secara keseluruhan. Dan rakyat Indonesia adalah benda hidup, sementara partai politik adalah benda mati. Dan tidak mungkin juga bahwa hasil pemilihan presiden ini hanya berguna untuk partai politik saja, tapi yang pihak yang mendapatkan keuntungannya, beneficiary-nya adalah secara jelas bisa kita katakan adalah rakyat Indonesia. Karena itu saya mengajukan lagi untuk menantang MK dalam tanda kutip, ya, menantang MK bahwa ini bukan hanya urusan partai politik, tapi
ini adalah juga urusan warga negara, urusan pemilih. Dan terbukti, justru yang gelisah dengan presidensial threshold ini adalah warga negara, adalah aktivis. Mereka yang ingin demokrasi tumbuh, bukan partai politik justru. Partai politik anteng-anteng saja. Kenapa? Karena mereka menikmati threshold ini sebagai bagian dari bargaining position, bagian dari pemburuan rente, sebagai bagian dari tukar-menukar atau OTT, operasi tukar tambah kalau menurut Rocky Gerung ya. Jadi sekali lagi, kita tidak punya legitimasi yang kuat sesungguhnya untuk mengatakan bahwa ini hanyalah soal urusan partai politik saja. Nah, Sobat Era sekalian, ini terbukti ya, ini terbukti ketika menolak legal standing Rizal Ramli dan legal standing seorang pemilih, maka 4 hakim konstitusi berbeda pendapat dalam konteks ini. Jadi 4 hakim konstitusi berbeda pendapat, ini sekali lagi menunjukkan ya bahwa mereka sendiri tidak bulat soal yang terkait dengan legal standing pemilih. Jadi yang berbeda pendapat itu adalah Hakim Konstitusi Suhartoyo, Manahan Sitompul, kemudian Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih. Mereka lah yang menolak legal standing, mereka lah yang kemudian mengatakan bahwa harusnya pemilih itu diterima legal standingnya. Dan sebelum-sebelumnya, Sobat Era sekalian, diterima legal standingnya. Sebelum-sebelumnya Effendi Ghazali yang maju, pernah Hamdan Zulfa pernah maju dan lain sebagainya. Tidak mengatakan bahwa itu hanya urusan partai politik saja. Oke, itu satu hal ya. Pertanyaannya kemudian, kenapa mereka hakim konstitusi itu yang 4 itu menerima legal standing dari pemilih? Ini alasannya ya. Secara substantif berkaitan dengan kedudukan hukum ya. Jadi legal standing itu kadang-kadang dibilang kedudukan hukum, tapi kedudukan hukum itu kapasitas hukum dan legal standing sesungguhnya. Oke, secara substantif berkaitan dengan kedudukan hukum, ketentuan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum memang menjadi dasar kedudukan hukum baik aktual maupun potensial bagi partai politik. Oke, memang menjadi dasar hukum baik aktual maupun potensial bagi partai politik. Kedudukan demikian tidak dapat dilepaskan dari right to be candidate. Jadi hak untuk menjadi candidate. Namun demikian, dalam konteks kedudukan hukum pula, Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga mengandung right to vote. Jadi hak untuk memilih bagi setiap warga negara yang mempunyai hak untuk ikut memilih dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam batas penalaran yang wajar, pendapat tersebut tidak terlepas dari hakikat konstruksi normatif pasal 6A ayat 2 UUD 45 yang meletakkan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, right to vote and right to be candidate, sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini menjadi roh pertimbangan-pertimbangan hukum MK dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah pemilihan umum. Jadi Sobat Era sekalian, ini aneh bin ajaib. Tiba-tiba MK ngambek mengatakan yang namanya hak untuk memilih, right to vote, itu tidak ada korelasinya dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Padahal jelas ini adalah kepentingan warga negara. Lalu apa kepentingan warga negara terkait dengan presidensial threshold ini? Kalau ditanyakan kepada saya, ya kepentingannya adalah agar yang namanya pemilihan presiden itu mampu menghasilkan calon-calon pemimpin yang amanah, yang jujur, trusted, bisa dipercaya, yang bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bukan pemimpin kelas mediocre, bukan pemimpin yang masih diragukan kapasitas, kredibilitas, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, maka slotting calon presiden itu haruslah banyak. Haruslah tidak dimonopoli oleh partai-partai tertentu saja. Karena
20% itu menyebabkan partai tidak bisa ikut. Contoh ya, paling gampang Demokrat. Sudah 2 edisi pemilu, Demokrat tidak ikut dalam pesta. Padahal Demokrat adalah pemenang Pilpres 2004 dan 2009. Tapi begitu 2014, Demokrat tidak bisa ikut karena mereka tidak srek lah katakanlah dengan fait accompli 2 pasangan calon ini. Apakah mau mengendorse Jokowi atau mengendorse Prabowo. 2014 juga begitu. Mungkin secara personal hubungan SBY lebih dekat dengan Jokowi, tetapi tidak bisa ikut ambil bagian karena di situ kita tahu partai pengusungnya justru partai yang quote unquote berseberangan dengan Partai Demokrat. Sementara dengan Prabowo justru SBY terlihat tidak lebih dekat dibandingkan dengan Jokowi. Jadi posisi yang dilematis ini tidak bisa diatasi karena tidak ada arus ketiga yang bisa dicalonkan. Akibatnya ya sudah, 2 edisi Demokrat pasif. Dan saya yakin beberapa di antara kita juga merasa pasif dan kebingungan pada Pilpres 2019 karena 4L, lu lagi. Seolah-olah tidak ada calon lain yang jauh lebih memberikan harapan, kredibel dibandingkan harus mengulangi pertarungan Pilpres 2014. Jadi itu kepentingannya ya. Sehingga sekali lagi kepentingan itu adalah jelas kepentingan warga negara. Jadi sekarang kita majukan lagi pemilih untuk mudah-mudahan ada 1 hakim MK minimal yang mau menerima kembali legal standing pemilih. Karena rasanya tidak masuk akal pemilih tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan. Ya, menurut saya terlalu memaksakan diri. Oke. Berikutnya adalah ada sebuah katakanlah ketentuan dalam konstitusi yang mengatakan bahwa sebuah norma yang sudah di judicial review dan sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi tidak bisa diajukan lagi unless kecuali memenuhi ketentuan pasal 60. Jadi pasal 60 itu berbunyi sebagai berikut ya, Sobat Era sekalian. Jadi pasal 60 itu berbunyi, bentar ya, intinya adalah bahwa bahwa ketentuan pasal 60 Undang-Undang MK Jungto pasal 42 ayat 2 PMK nomor 6 tahun 2005 memungkinkan pemohon mengajukan kembali pengajuan materi muatan ayat, pasal dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh mahkamah yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 60 ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan, maksudnya larangan untuk mengajukan ya, jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Jadi dasar pengujiannya berbeda. Misalnya awalnya dasarnya ada pasal 6 ayat 2, lalu ada pasal-pasal lain. Kemudian dalam pasal 42 ayat 2 PMK, terlepas dari ketentuan ayat 1 di atas, permohonan pengujian undang-undang terhadap muatan ayat, pasal dan atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh MK dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. Jadi, Sobat Era sekalian, dalam praktek di MK dikatakan dasar hukumnya bisa berbeda atau argumentasi hukumnya yang bisa berbeda atau dua-duanya berbeda. Permohonan yang saya ajukan kepada MK ya, itu permohonan yang menurut kami berbeda. Jadi banyak pasal yang kami ajukan sebagai bahan argumentasi, termasuk adalah pasal tentang pembatasan hak asasi manusia. Karena kita tahu yang namanya hak untuk memilih, the right to vote, adalah hak asasi manusia. Nah, kita kaitkan bahwa Pilpres atau Presidential Threshold ini itu mengurangi hak konstitusional pemilih, yaitu hak untuk memilih, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, yaitu
hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Saya atau Ferry Juliantono sebagai pemohon merasa bahwa ketentuan presidensial threshold ini mengurangi, membatasi hak mereka untuk memilih presiden dan calon presiden dan wakil presiden karena dibatasi. Pembatasan tersebut secara tidak langsung bisa dianggap sebagai sebuah kerugian konstitusional. Nah, itu dasarnya saudara sekalian. Nah, karena itu pasal-pasal yang kita ajukan cukup banyak. Tapi yang terbaru adalah pasal 27. Jadi yang pasal-pasal yang menjadi dasar untuk pengajuan ini adalah bermacam-macam pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 6 ayat 2 ya. Kemudian pasal 6A ayat 2, pasal 6A ayat 3, pasal 6A ayat 4, pasal 6A ayat 5, pasal 22E ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, pasal 28J ayat 1, dan pasal 28J ayat 2. Yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Oke. Jadi inilah dasar-dasar argumentasinya. Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 dikatakan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jadi, sobat era sekalian, ya, syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden itu menurut konstitusi cuma 3 saja. 1, warga negara Indonesia dan tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri. 2, tidak pernah mengkhianati negara. Yang ketiga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Hanya 3 syaratnya. Nah, syarat 3 inilah yang harus dielaborasi ke dalam undang-undang. Cuma sayangnya, undang-undang kita kemudian menambahi syarat-syarat yang sebenarnya tidak mencerminkan 3 syarat ini. Jadi kalau syarat warga negara bisa ditunjukkan dengan KTP. Misalnya syarat tidak pernah mengkhianati negara bisa ditunjukkan dengan keterangan dari pengadilan. Syarat kemudian mampu secara jasmani dan rohani bisa dari misalnya dokter atau rumah sakit. Selesai harusnya. Atau KPU melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani. Selesai. Tidak perlu syarat-syarat lainnya harusnya. Karena constitutional requirement-nya harusnya close. Nah, tapi tiba-tiba ada syarat lain, yaitu diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan minimal 20% kursi atau 25% suara. Padahal tidak ada syarat ini sesungguhnya. Yang ada adalah syarat pengajuan cukup oleh partai politik atau gabungan partai politik. Artinya tidak menyebut calon perseorangan sama sekali. Nanti kita akan diskusikan lagi apakah calon perseorangan bisa atau tidak ya dengan konstruksi undang-undang dasar yang ada. Oke. Sobat era sekalian, saya pengen tahu sobat era yang sudah bergabung dengan saya yang ada BII-nya ya. Karena kalau nggak ini ya, ada NIIB ya. M. Arif Rabab, NIIB bersama Refli Harun. Tolak presidensial threshold ya. Mana NIIB yang lainnya ya? Oke. Saya lanjutkan ya. Ini agak panjang ya. Dan mohon maaf juga kalau saya kemudian sambil minum ya. Karena baru datang dari luar kota. Tadi juga saya bicara tentang presidensial threshold juga ya. Saya minta appeal kepada partai politik agar mereka juga mengajukan soal presidensial threshold ini ya. Jangan ambil gampangnya, mudahnya ya. Tapi mereka juga harus berjuang. Karena perjuangan di DPR sepertinya sudah tertutup. Undang-undang pemilu, revisi undang-undang pemilu itu tidak digubris sama sekali dalam prolegnas ya. Ditidurkan, kira-kira begitu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, pasal 6A ayat 2 UUD 45. Di situ dikatakan, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Jadi di sini
ini pasal yang sering dipakai sebagai argumentasi utama, main argument. Karena di sini dikatakan, ya, yang mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum. Jadi di sini jelas bahwa constitutional requirement, syarat konstitusional bagi partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden itu adalah menjadi peserta pemilihan umum. Jadi as long as sebuah partai politik menjadi peserta pemilihan umum, seharusnya dia tidak dihalangi untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Yang penting waktunya tentu sebelum pemilihan umum. Nah, sebelum pemilihan umum itu kemudian diterjemahkan sebagai pemilihan umum serentak. It's okay. Tapi intinya adalah tidak ada tambahan syarat harusnya. Jadi apalagi 20%, 25% dan lain sebagainya yang sebenarnya hanyalah keinginan, ya, bahkan kejahatan demokrasi menurut saya dari partai-partai tertentu untuk menghalangi calon-calon presiden di luar dirinya. Atau ini terkait juga dengan kepentingan oligarki politik yang menginginkan penguasaan politik tanpa mau sharing power dengan kekuatan-kekuatan lainnya. Nah, ini yang berbahaya dan ini yang harus kita cegah dengan cara tadi menggeruduk MK ramai-ramai, ya. Jangan sampai MK kemudian tercatat sebagai, ya, institusi yang justru membuat demokrasi kita menjadi mati di awal. Awalnya, ya, orang barangkali tidak terlalu peduli dengan presidensial threshold ini. Saya sudah mencatat dan sudah protes soal presidensial threshold ini sejak sebelum Pilpres 2009. Saya pernah menulis dan SBY pun menang dalam titik-titik 3 menangis. Kenapa begitu? Jadi sebelum saya lanjutkan soal pasal-pasalnya, sobat era sekalian, presidensial threshold ini memang pertama kali diperkenalkan di Undang-Undang tahun 2003 menjelang Pilpres, ya kalau nggak salah Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan umum. Dan waktu itu 15% kursi atau 20% suara. Tapi karena tahun 2004 adalah Pilpres pertama, undang-undang itu mengatakan ada pasal peralihan, yaitu cukup dengan 3% kursi dan 5% suara. Nah, berdasarkan ketentuan peralihan inilah kemudian muncul 5 calon. Dan semua kandidat yang disebut-sebut itu bisa maju dan bisa menggandeng kandidat yang mereka inginkan tanpa harus bernegosiasi lama-lama dengan partai politik. Maka terjadilah pasangan SBY berpasangan dengan Yusuf Kala yang pada waktu itu belum ada partai politiknya. Memang anggota Golkar tapi bukan di-endorse oleh Golkar. Sementara SBY sendiri hanya 7% suaranya di DPR sebagai partai baru. Pasangan berikutnya adalah Megawati Soekarno Putri, bisa juga maju sendiri karena pasti lebih besar suaranya. Kalau tidak salah suaranya ya kira-kira belasan persen atau 20% ya lebih sedikit 20%. Lupa-lupa ingat saya. Sepertinya 18 persenan ya, mungkin belasan persen. Tapi dia tetap bisa maju dan menggandeng. Jadi menggandeng, ada telepon dari teman saya. Menggandeng ini banyak yang mengganggu ya. Oke. Dan menggandeng padahal saya melihat ini juga ya dokumen dari sini. Nah, dia menggandeng Hasyim Muzadi. Waktu itu ketua PBNU, ketua Tanfizia, ketua Dewan Tanfizia PBNU. Menggandeng Hasyim Muzadi dari Nahdlatul Ulama. Kemudian pasangan ketiga Wiranto, calon dari Golkar yang memenangkan konvensi Partai Golkar dan memilih Salahuddin Wahid, adik dari Gus Dur,
untuk menjadi calon wakil presiden, non partai juga. Pasangan keempat adalah Amin Rais yang memilih Siswono Yudhoyono dari Golkar juga dan bahkan Orde Baru menjadi wakil presiden karena dianggap dari pasangan nasionalis. Jadi waktu itu doktrinnya adalah Islam nasionalis, militer sipil, seperti itu, Jawa luar Jawa. Nah, yang keempat adalah pasangan Hamzahas, wakil presiden Megawati dengan Agung Gumelar. 5 pasangan calon. Dan kita tahu pada putaran pertama SBY juaranya dengan JK, kemudian nomor 2 Megawati dan Hashim Muzadi. Lalu diadakan putaran kedua dan akhirnya SBY yang memenangkan pertarungan dan tidak ada kasus di MK pada putaran kedua. Pada putaran pertama Wiranto Salahuddin Wahid yang mempermasalahkan kemenangan atau hasil Pilpres 2004 tersebut. 5 calon. Ketika 20% diterapkan, sobat era sekalian, pada Pilpres 2009 SBY tidak berpasangan dengan JK tapi dengan Budiono. JK sebagai wakil presiden itu berpasangan dengan Wiranto yang merupakan ketua umum Hanura, dan Megawati berpasangan dengan Prabowo. Ceritanya adalah ya, banyak yang menganalisis penerapan atau peningkatan presidensial threshold dari angka peralihan ke angka 20% kursi dan 25% suara adalah akal-akalan cara dari partai-partai untuk ngeblok SBY agar tidak menjadi calon presiden. Mengingat pada 2004 Demokrat hanya memperoleh 7%. Tapi hasil Pileg 2009 justru Demokrat adalah satu-satunya partai yang bisa standing alone mengajukan calon presiden dan wakil presiden lantaran mendapatkan 26% kursi di DPR. Dan memang SBY akhirnya menggandeng tokoh non-parpol Budiono untuk menjadi wakil presidennya. Sementara Yusuf Kala dan Wiranto, terutama Wiranto, realistis, tidak mungkin maju sebagai calon presiden lagi, maka Golkar sebagai katakanlah waktu itu pemenang pemilu nomor 2, dia digandeng atau menggandeng Hanura Wiranto menjadi satu pasangan dan cukup untuk 20% kursi. Slot terakhir adalah slot Megawati dengan Prabowo yang bernegosiasinya lama, tapi akhirnya jadi juga 3 pasangan calon. Tapi ingat, slotting 2 ini alot karena mereka harus bernegosiasi. Padahal kita tahu Prabowo menginginkan sebagai calon presiden, tapi tidak memiliki mitra koalisi lagi. Karena partai-partai ya cenderung kepada mereka yang bakal menang. Maka 3 pasangan calon. Tahun 2014 oligarki kekuasaan makin pandai. Partai diborong sehingga cuma 2 calon saja. Terjadi pula pada 2019. Nah, 2 pilpres terakhir ini dianggap fenomena yang sebenarnya tidak sehat bagi demokrasi kita, membiarkan pilpres hanya urusan segelintir elit. Hanya segelintir elit atau bahkan 2-3 orang saja yang menentukan siapa yang menjadi calon presiden dan siapa menjadi calon presiden dari satu kubu dan kubu lainnya. Dan ini dianggap tidak sehat. Karena itulah banyak suara dari masyarakat, society yang mempermasalahkan eksistensi dari presidensial threshold ini. Tapi lagi-lagi gagal. Lagi-lagi gagal karena salah satu analisis mengatakan, termasuk saya, cengkraman kekuasaan oligarki dan istana terlalu kuat. Sehingga MK pun sebagai the guardian of the constitution, sebagai penjaga konstitusi, tak berdaya menghadapi gelombang besar kekuasaan itu. Padahal nyata-nyata ketentuan presidensial threshold itu banyak yang mengatakan bertentangan dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Dasar. Kita sudah menyebut 2 pasal. Lalu pasal berikutnya adalah pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang pilpres 2 putaran, ya, yaitu
Pilpres 2 putaran. Kalau seandainya tidak ada yang mencapai 50% plus 1 dengan persebaran di sekurang-kurangnya lebih dari jumlah provinsi yang ada, ya, maka akan diadakan putaran kedua atau runoff election. Dengan penerapan presidensial threshold di 2 edisi terakhir, maka itu potensial menghilangkan ketentuan pemilihan presiden 2 putaran atau two round system. Padahal two round system adalah sebuah pemilihan presiden yang menurut teori lebih menjamin tidak hanya suara yang banyak, dukungan, tapi keterwakilan teritorial. Sehingga walaupun calonnya banyak, tetap saja 2 putaran akan ada runoff election. Orang kadang-kadang terlalu lebay mengatakan nanti calonnya banyak sekali dan lain sebagainya. Enggak. Kalau 15 partai politik yang katakanlah bisa menjadi peserta pemilu, maka secara teoritis hanya akan ada 15 pasangan calon. Jauh lebih banyak dibandingkan calon-calon anggota DPR dan anggota DPD. Nanti kalau tidak ada yang mencapai 50% plus 1 akan diadakan putaran kedua, runoff election. Pada putaran kedua inilah terjadi lagi rekomposisi kekuatan politik. Jadi tidak mungkin pemenang itu tidak didukung, sobat era sekalian, ya. Terlalu lebay menurut saya kalau mengatakan nanti dukungannya cuma minoritas. No, tidak ada yang namanya pemenang itu menjadi anak yatim. Pemenang itu pasti selalu diikuti. Itu sudah menjadi doktrin politik, ya. Oke. Kemudian pasal 6A ayat 5 mengatakan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Jadi, yang diatur dalam undang-undang itu adalah tata caranya, bukan pembatasannya. Jadi, misalnya kapan dia diajukan, bagaimana cara mengajukannya, dan lain sebagainya. Itu tata caranya yang diatur dengan undang-undang. Bukan undang-undang membatasi dari harusnya 0% menjadi 20% kursi atau 25% suara. Ada yang mengatakan kepada saya, kenapa enggak turun aja 10% atau 5%? Perkaranya bukan soal turun atau tidak, karena kalau turun atau tidak, maka kita akan bernegosiasi seperti pedagang. Dan bagi saya sukar untuk mempertahankan argumentasi konstitusionalnya kalau harus 10% atau 5%. Karena apa alasannya untuk 10%, 5%? Tapi kalau 0%, alasannya adalah ini adalah constitutional right bagi peserta pemilu. Dan dikatakan dengan jelas bahwa diajukan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Kira-kira begitu ya sobat era sekalian. Jadi yang diatur tata caranya, bukan penambahan syarat, apalagi syarat itu kemudian menjadi pembatasan. Kemudian kita juga ada pasal 22E ayat 1 UUD 45 yang mengatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Apa kaitannya dengan Pilpres? Pertama, pemilihan umum adalah pemilihan yang salah satunya memilih presiden dan wakil presiden. Dan Pilpres yang dilaksanakan adalah Pilpres langsung. Kadang-kadang seperti teori demokrasi oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Pertanyaannya adalah Pilpres yang luber ini, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur ini bisa tercederai kalau seandainya calon-calon yang disodorkan itu terbatas dan hanya ditentukan oleh oligarki politik saja. Maka kita di fait accompli, yaitu hanya harus menelan dari calon yang diajukan. 2019, saudara sekalian, terus terang saja terjadi dilema yang luar biasa bagi banyak orang terutama, atau bagi saya. Pertama, saya bukanlah pendukung Prabowo Subianto. Bisa dicek. Tidak pernah ikut kampanyenya. Tetapi kita juga melihat prestasi pemerintahan Presiden Jokowi dari 2014 dan 2019. Ternyata kita harus berpikir banyak kekurangan-kekurangannya dan bukan tidak terbukti. Terlepas dari kelebihannya yang juga kita harus hormati dan kadang-kadang terlalu berlebihan juga dikenalkan oleh atau diadvokasikan oleh para buzzer. Tapi it's okay. Toh orang harus memilih. He was not a sophisticated leader, ya kan? At that time in 2000
2019 presidential election. Jadi kita tidak melihat dia canggih. Karena itu harusnya ada sosok yang baru. Tapi sosok barunya dari stok yang lama. Maka kemudian saya yakin banyak yang merasa dilematis. Tidak ada fresh air, tidak ada fresh blood. Yang ada adalah stok lama yang di-recycle. Dan bukan tidak mungkin stok lama yang di-recycle ini akan terjadi juga dalam Pilpres 2024 mendatang kalau presidensial threshold tidak dihilangkan. Bayangkan sahabat era sekalian, seolah-olah kita tidak ada calon pemimpin yang credible, yang punya integritas, yang punya kapasitas, punya kualitas. Oke ya. Lalu pasal 28D ya, itu soal setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi, ketentuan presidensial threshold ini potensial untuk menjadi ketentuan yang diskriminatif. Diskriminatif bagi siapa? Diskriminatif bagi calon-calon presiden yang sesungguhnya memenuhi syarat, tetapi tidak bisa dalam tanda kutip membeli atau di-endorse oleh gerombolan partai politik yang ada. Sehingga Pilpres ini menjadi unequal, dan unequal treatment ini terjadi juga dengan partai-partai. Sekarang dari seluruh peserta pemilihan umum yang diperkirakan 2024, kita tidak tahu berapa jumlahnya. Yang jelas ada 4 kategori. Kategori pertama adalah partai yang sudah safe bisa mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden apapun hasil ke depan, karena serentak kan, yaitu satu partai. Kedua, partai yang bisa mengajukan baik karena punya kursi maupun punya suara. Itu kategori yang kedua. Yang ketiga, partai yang hanya bisa mengajukan kalau dia diajak hanya suara saja. Seperti ya partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold 4,5%. Nah, yang keempat, yang potensial dirugikan adalah partai yang baru ikut pemilu di 2024. Misalnya Partai Gelora, kalau memang bisa lolos, Partai Umat, Masyumi, dan partai-partai lainnya. Mereka tidak punya sama sekali bekal untuk bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Jadi ada diskriminasi di situ, dan sukar bagi kita kalau kita bicara fair election, karena startnya berbeda-beda, dan sangat mungkin kemudian akhirnya mereka hanya tunduk dari oligarki-oligarki yang menentukan siapa yang menjadi calon presiden dan wakil presiden. Kemudian sobat era sekalian, alasan lainnya adalah alasan pembatasan hak azazi manusia. Jadi pembatasan yang dilakukan sangat tidak rasional ya, karena pembatasan tersebut justru tidak dalam rangka alasan-alasan pembatasan itu. Coba apa alasan untuk membatasi calon presiden dan wakil presiden dengan threshold tersebut? Apakah nanti akan munculkan keriuhan, kegaduhan? Kan enggak juga. Dan apalagi sebanyak-banyaknya, saya tidak yakin semua partai politik mau mengajukan calon. Secara teoritis akan mengkerucut juga mungkin dengan beberapa calon, tapi tidak dipaksa. Mereka dikumpulkan karena kesamaan ideologi. Jadi sobat era sekalian, dalam konteks ini terlalu banyak pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bisa dijadikan alasan untuk menolak presidensial threshold. Nah, fortunately atau unfortunately ya, sayangnya semua argumentasi ini sudah put on the table. Sudah disampaikan semua ke Mahkamah Konstitusi, tapi sampai sekarang MK bergeming. Mudah-mudahan dengan permohonan terakhir ini MK mau melihat bahwa soal presidensial threshold ini adalah soal yang genting dan penting. Dan justru inilah konflik sumber perpecahan kita sebagai anak bangsa, di mana pembelahan masyarakat menjadi dua arus utama ini tidak sehat bagi demokrasi kita. Mudah-mudahan ada kesadaran Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan ketentuan ini, sobat era sekalian ya. Oke, itu saja. Wah, nggak terasa ya, saya ngoceh sendiri sampai 1 jam. Dan terima kasih kepada sobat RH yang sudah bergabung. Saya mau mencari teman-teman dari NIIB. Oke.
dari NIIB adanya cuma bersama Refli Harun tolak presidensial threshold saja. Oke, ini ya. Oke. Teman NIIB kalau ada ya mau mengajukan pertanyaan, saya memberikan prioritas kepada teman NIIB karena teman NIIB ini ya. Oke. Utama 99 beri calon independen kesempatan. Jadi sobat utama 99 Wahyu ya. Soal calon independen itu nanti kita akan kaji berikutnya. Jangan sekarang karena sekarang kita bicara dulu mengenai presidensial threshold 0%. Kemudian Maria Adela Alkaf NIIB bersama Refli Harun salam 0%. Ya salam ya. Enggak pertanyaan ini. Kemudian M. Arif Rabaf NIIB bersama Refli Harun tolak presidensial threshold. Oke. Kemudian siapa lagi? Orang biasa NIIB juga tolak presidensial threshold. Semangat Bang RH. Ya, saya semangat ya. Nanti pukul 21 saya menerima teman-teman dari anggota Dewan Perwakilan Daerah yang juga ingin mengajukan masalah ini. Jadi ada beberapa dari anggota DPD. Jadi kita berusaha mobilisasi sebanyak-banyaknya, tunjukkan kepada MK bahwa ini bukan hanya persoalan elit, tapi persoalan rakyat Indonesia yang ingin mencari pemimpin yang terbaik. Pemimpin yang tidak dijegal di perhelatan awal. Pemimpin yang tidak direkayasa melalui survei-survei dan lain sebagainya. Oke, begitu ya. Kemudian case NIIB ya. Muhammad Arsy PT 20% melahirkan presiden oligarki. Tolak PT 20%. Oke. Kemudian Bimo Suci NIIB Bang. Kenapa tidak mengajak Demokrat dan PKS untuk gugatan PT 0% ini ya? Kan mereka juga diuntungkan kalau misal gugatan ini terkabul. Atau mereka tidak mau PT 0% ya, harusnya mereka bisa jadi pendukung utama PT 0%. Jadi saudara sekalian, kadang-kadang konsistensi dibutuhkan dalam perjuangan. Saya sudah sampaikan ke PKS. Ya, saya sudah sampaikan ke PKS langsung. Mudah-mudahan bisa didiskusikan oleh mereka agar mereka juga mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi karena mereka juga dirugikan. Tapi memang ada preseden dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak menerima legal standing partai politik yang terwakili di DPR. Tapi but it's okay. Karena yang paling penting menunjukkan concern, ya, keberpihakan terhadap 0% ini. Bukan soal apakah kemudian akan dikabulkan atau tidak. Karena siapapun yang mengajukan dan siapapun yang dikabulkan asal 0% maka semua bisa menikmati. Karena sifat putusan MK itu adalah erga omnes. Satu saja yang dikabulkan, semuanya menikmati. Jadi, saya sudah sampaikan dan mudah-mudahan Demokrat juga mendengar ini, Andi Arief, ya, siapapun, ya, mungkin AHY sendiri, untuk juga ikut mengajukan pembatalan threshold ini. Mudah-mudahan mereka mendengarkan ini dan mau menjadi bagian dari gelombang ini. Ada juga Syarif Hasan mengatakan minimal partai-partai yang lolos parliamentary threshold bisa mengajukan calon. Nah, kalau itu perjuangannya betul-betul untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan orang banyak. Jadi harusnya kita memberikan kesempatan semua peserta pemilu, karena jauh lebih mudah untuk melakukan atau menyampaikan argumentasinya, baik konstitusional maupun filosofis. Itu ya tadi dari Bimo Suci. Kemudian Bobby, saya hanya membacakan yang NIIB saja karena mereka yang kemudian memberikan mengajak kerjasama ini ya, dan saya bilang silakan, tapi saya mau menggunakan YouTube saya saja. Dia Love NIIB bersama Refli Harun PT 0%. Oke, terima kasih. Kemudian siapa lagi ya? Yang IE. Kemudian oke.
ya, banyak yang setuju ya, yang nggak setuju cuma 1-2 saja. Kemudian yang NIIB dulu yang saya bacakan ya, biar saya konsisten. Oke. Ya. Ya, NIIB ya. Oke. Kalau kemudian terlewat, mohon maaf ya, sobat NIIB. Gitu ya. Oke, nah ini dari Juni Juli Jupri. NIIB dan Refli Harun perjuangkan terus PT 0%. Nanti perwakilan NIIB ya sekalian maju ke MK juga, jangan hanya kampanye di media sosial. Kampanye media sosial oke, maju ke MK juga oke, harusnya ya. Kemudian ini NIIB, M Arif sudah ya, M Arif Rabat. Itu sobat era sekalian ya, soal yang terkait dengan presidensial threshold ini. Nah, mudah-mudahan MK kali ini bisa mengabulkan. Saya separuhnya agak optimis ini bisa dikabulkan. Pertama, gejalanya di Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 2020 yang dikabulkan. Nah, padahal kita tahu itu kepentingan yang sangat mengentertain oligarki, terutama oligarki bisnis. Tapi 5 hakim konstitusi tidak terhalang untuk membatalkannya walaupun putusannya menjadi tidak jelas karena dikasih hidup waktu 2 tahun lagi. Kenapa saya mengajukan presidensial threshold ini sekarang? Agar MK bisa memutuskannya segera. Pencalonan presiden dan wakil presiden diperkirakan pada bulan Juni 2023, artinya tinggal 1,5 tahun lagi. Kebiasaan MK sering sekali memutuskan sesuatu lewat waktu dan tiba-tiba di fait accompli kita bahwa putusan tersebut tidak bisa dilaksanakan, baru bisa dilaksanakan pada pemilu berikutnya. Begitu pemilu berikutnya nggak bisa dilaksanakan juga karena ada undang-undang yang mengaturnya, yang membatasi lagi. Jadi, sobat era sekalian, ketika Effendi Ghazali memenangkan yang namanya pertarungan soal pemilu serentak, dia membayangkan tidak akan ada threshold lagi. Tapi ternyata anggota DPR kita, wah, canggih sekali. Threshold didasarkan kepada pemilu sebelumnya, 5 tahun sebelumnya. Karcisnya sudah dirobek, dipakai lagi. Nah, itu yang memunculkan persoalan pada waktu itu. Sehingga banyak yang protes. Tapi protes tersebut tidak digubris MK karena tadi cengkraman oligarki dan cengkraman kekuasaan istana terlalu besar dan menjangkau relung-relung kekuasaan yudikatif di MK. Itu keyakinan banyak orang ya. Sobat era sekalian, saya harus menyelesaikan ini juga karena sudah 1 jam saya ngomong sendiri ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna bagi sobat era sekalian. Ini ada dari NIIB juga. Sehat akal nurani. NIIB, saya setuju pemilihan PT 0% sehingga tidak menimbulkan pemimpin yang utang budi pada oligarki dan partainya sehingga presiden kita tidak disebut sebagai petugas Partai Republik Indonesia. Ya, kita ingin primus inter pares, orang yang punya harkat dan martabat. Ya, bukan orang yang dianggap sebagai hanya petugas atau pesuruh saja ya. Kemudian apa lagi ya? Oke. Sobat hera sekalian, saya membuat syair ya tentang ini yang kemudian tiba-tiba teman saya Ogi ya, seorang pengamen yang pernah juara lomba mengamen ya. Sehari-hari dia ngojek gitu ya. Itu membuat lagunya walaupun masih mentah karena belum diapa-apain. Tapi saya ingin perdengarkan lagunya dan syairnya itu saya bikin. Jadi syairnya itu nanti sambil dengarkan ya. Oke, mudah-mudahan suaranya bagus.
lahirnya pemimpin, pemimpin jujur, pemimpin amanah. Hapus ambang batas, yuk sekali lagi, buang 20%, hilangkan 25%. Hapus ambang batas, yuk sekali lagi, buang 20%, hilangkan 25%. Hapus ambang batas, yuk sekali lagi, ucapkan salam 0%. Salam 0%, salam 0%, oh, salam 0%. Saat matahari demokrasi masih bersinar di negeri ini, salam bagi lahirnya pemimpin, pemimpin jujur, pemimpin amanah. Hapus ambang batas, yuk sekali lagi, buang 20%, hilangkan 25%. Hapus ambang batas, yuk sekali lagi, buang 20%, hilangkan 25%. Hapus ambang batas, yuk sekali lagi, ucapkan salam 0%. Semoga Tuhan merestui, semoga Indonesia diberkahi. Ya, itu tadi Sobat Era sekalian ya. Ucapkan salam 0%. Semoga Tuhan merestui dan Indonesia diberkahi ya. Nanti lagunya kita bikin lebih baik lagi ya, barangkali juga dengan video klipnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna bagi Sobat Era sekalian. Dan terakhir ya, saya membacakan ini, ada tambahan sedikit. NIIB bersama RH, apa yang dapat kami lakukan untuk membantu perjuangan menolak PT 20% agar demokrasi benar-benar hidup di negara ini dan menghasilkan pemimpin yang adil dan peduli atas kehidupan rakyat. Nanti hubungi saya saja ya, atau kalau misalnya tidak di deskripsi, karena perwakilan NIIB juga sudah menghubungi saya. Nanti kita diskusikan lebih lanjut apa yang bisa kita lakukan. Dan terakhir ya, ada satu pendapat yang tidak perlu kita dengarkan, yaitu kalau presidensial threshold 0, nanti calon presiden banyak sekali dan kita akan bingung. Nah, ini saya akan mengatakan dengan jelas, ini pemikiran orang bodoh. Kenapa begitu? Sudah jelas di dalam konstitusi dikatakan yang bisa mengajukan calon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Untuk menjadi partai politik peserta pemilihan umum itu, Sobat Era sekalian, minta ampun susahnya. Harus punya kantor, punya perwakilan di 100% provinsi, 75% kabupaten kota, dan di 50% kecamatan. Bahkan ada yang mengatakan kalau verifikasi faktual dilakukan sampai tingkat kecamatan, barangkali banyak yang bertumbangan atau gugur. Lalu keterwakilan perempuan di dalam kepengurusan partai politiknya, baik di tingkat pusat maupun daerah, kantor-kantor tetap dan lain sebagainya. Jadi tidak mudah untuk menjadi calon peserta pemilihan umum. Makanya pada Pilpres kemarin hanya 15 partai saja yang bisa maju sebagai calon. Sekarang kita tidak tahu berapa partai, tapi sebanyak-banyaknya hanyalah sebanyak itu saja calon presiden dan wakil presiden. Kalau 15 slot. Tapi why not 15 slot? Di negara lain puluhan calon nggak ada masalah. Kenapa? Karena toh nanti akan disaring
oleh sebuah mekanisme demokratis yang akan kita lihat siapa calon yang memang bermutu, yang memiliki kemampuan, punya integritas, punya kapasitas. Jadi Refli Harun Channel ikut menyaring juga dengan barangkali nanti mengadakan debat yang bisa dilihat Sobat Era sekalian, sehingga kita akan tahu dan bisa mendapat atau menyaring pemimpin terbaik. Bukan pemimpin yang menang karena percukongan atau dibiaya oleh oligarki politik dan bisnis. Ya, Sobat Era sekalian, terima kasih ya sudah menyaksikan saya kurang lebih 1 jam ya. Yang penting tetap di channel ini. Ciao.